asal-usul dari Kesultanan Banten. Pada abad kelima, wilayah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang disebut dengan Banten Lama. Banten Lama juga ada sebutannya, ada dua, yaitu Surasaji atau Surasawan. Wilayah Banten awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Dengan masuknya Islam ke wilayah Banten Lama, wilayah Banten, khususnya melalui pengaruh dari Sunan Gunung Jati, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Setelah mendirikan Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati mengangkat putranya, yaitu Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama di Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Berdiri kerajaan. Pemerintahan Kesultanan Banten berkuasa selama 290 tahun, dimulai dari Pangeran Maulana Hasanuddin sejak tahun 1526 sampai 1570. Dan saat berdirinya Keraton Surasawan sebagai pusat pemerintahan yang ditandai dengan Pangeran Sabakingking dengan Pangeran Hasanuddin pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah atau 8 Oktober 1526. Kemudian dijadikan landasan penetapan sebagai hari jadi Kabupaten Serang. Selanjutnya, pendiri Kesultanan Banten. Pendiri Kesultanan Banten yaitu Maulana Hasanuddin, merupakan pendiri sekaligus sultan pertama dari Kerajaan Banten. Ia mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1526 setelah merebut wilayah Banten Girang dari Pucak Umum. Banten Girang kemudian menjadi wilayah pertama dari Kesultanan Banten. Jadi kehancuran dari Kerajaan Banten yaitu pada masa Sultan Agung Tirtayasa, Belanda memulai taktik menghancurkan Belanda, yakni dengan menghasut putra dari Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. Belanda menghasut domba Sultan Haji dengan ayahnya. Lalu Sultan Agung Tirtayasa kalah dan dipenjara di Batavia, yang akhirnya meninggal pada tahun 1652. Sehingga Sultan Haji naik tahta dengan bantuan Belanda. Setelah itu, Kesultanan Banten perlahan mulai mengalami kemunduran. Puncaknya, pada tahun 1808, Belanda menghancurkan Istana Surasawan dan menggantikannya dengan Kabupaten Serang, Waringin, dan Lebak di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1813, pemerintahan Inggris akhirnya membubarkan Kesultanan Banten. Dampak positif dari Kerajaan Banten yaitu yang pertama, Banten menjadi salah satu tempat transit utama perdagangan internasional. Yang kedua, mendirikan keraton baru di wilayah Tirtayasa untuk memperkuat pertahanan kesultanannya. Dampak negatifnya yaitu adanya konflik internal antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anaknya sendiri yaitu Sultan Haji, dan campur tangan VOC pada masa Kesultanan Haji yang menyebabkan kehancuran Kerajaan Banten. Untuk bukti dari Kesultanan Banten, yaitu yang pertama adalah Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf pada bulan Dzulhijjah tahun 1666 Hijriah atau 1566 Masehi. Berlokasi di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Lalu yang kedua, yang ini, yaitu bangunan berbentuk persegi 4 bertingkat yang bernama Tiamat. Bangunan ini biasanya digunakan untuk bermusyawarah tentang permasalahan keagamaan. Selanjutnya saya akan membacakan raja-raja dari Kerajaan Banten yang terdiri dari 16 raja. Yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingking mulai dari tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarayan mulai 1570 hingga 1585. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana mulai tahun 1585 hingga 1596. Yang keempat yaitu Pangeran Ratu mulai 1596 hingga 1647. Yang kelima ada Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad mulai 1647 hingga 1651. Yang keenam Sultan Agung Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah mulai tahun 1651 hingga 1682. Yang ketujuh ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nahar Abdul Qahar mulai tahun 1683 hingga 1687. Yang kedelapan Sultan Abdul Fath Muhammad
Yahya mulai 1687 hingga 1690. Yang ke-9 ada Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin mulai tahun 1690 hingga 1733. Yang ke-10 Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin mulai 1733 hingga 1747. Yang ke-11 ada Ratu Syarifah Fatimah mulai tahun 1747 hingga 1750. Yang ke-12 ada Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri mulai tahun 1753 hingga 1773. Yang ke-13 ada Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin mulai 1773 hingga 1799. Yang ke-14 ada Sultan Abdul Fat Muhammad Muhyiddin Zainu Salihin mulai 1799 hingga 1803. Ke-15 ada Sultan Abdul Nasir Muhammad Ishaq Zainul Mutakin mulai tahun 1803 hingga 1808. Yang terakhir adalah Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Solihin mulai tahun 1809 hingga 1813. Bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunannya yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyutan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan tentang Kerajaan Banten lama.